Ganjar minta aparat penegak hukum panggil biang kerok peristiwa Rempang. Polipiner semua, deja vu Wadas nggak sih ini? Bacapres PDIP Perjuangan Ganjar Pranowo meminta aparat penegak hukum memanggil aktor utama atau biang kerok kericuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengatakan, dengan dipanggilnya biang kerok kericuhan tersebut diharapkan mampu menyelesaikan masalah di Pulau Rempang. Ya semua bisa dilakukan, maka panggil aja. Semuanya bisa dilakukan, apapun kebijakannya segera panggil mereka, jangan terlalu lama, kata Ganjar di Jakarta Theater, Jakarta Pusat, Minggu, 17 September 2023, dikutip dari kantor berita politik RMOL. Selain itu, Ganjar mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum agar mendengarkan aspirasi masyarakat setempat. Hal itu bertujuan agar masalah yang timbul bisa diselesaikan dengan cara berdialog. Termasuk representasi dari masyarakat karena mesti kita dengarkan juga, tutupnya. Polipiner semua, warga masyarakat Indonesia khususnya Jawa Tengah tentu tidak lupa tentang Kendeng dan Wadas. Akan tetapi nampaknya kasus Kendeng dan Wadas itu tidak mempengaruhi elektabilitas Ganjar. Dikutip dari liputan6.com, Ujang Komarudin mengatakan hal itu. Tingkat elektabilitas bakal calon Presiden Ganjar Pranowo dinilai tak akan signifikan terpengaruh konflik-konflik agraria yang sempat meletup di Jawa Tengah. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai pemberitaan mengenai konflik-konflik itu mulai senyap. Jadi, saya melihatnya seperti itu. Untuk kepentingan elektoral, pasti kasus-kasus tersebut dikondisikan agar tidak keluar, agar tidak mencoreng elektoral Ganjar Pranowo, ucap dia kepada liputan6.com, Kamis, 31 Agustus 2023, dikutip Minggu, 17 September 2023. Setidaknya ada dua konflik agraria yang mengemuka pada era kepemimpinan Ganjar. Pertama, polemik pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng, Rembang. Sejak Mei 2014, warga Kendeng memprotes penambangan dan pembangunan pabrik semen di Kendeng karena khawatir merusak ekosistem pegunungan karst dan berdampak pada mata pencaharian mereka. Pada 2015, putusan MA membatalkan izin pembangunan pabrik tersebut. Ganjar merespons dengan menerbitkan izin baru. Pada akhir 2016, KLHK meminta pembangunan ditunda. 2 bulan berselang, Ganjar menerbitkan izin baru dengan dalih kajian lingkungan sudah sesuai. Keputusan itu memicu protes warga setempat hingga pemerintah memutuskan moratorium. Meski begitu, penambangan semen hingga kini masih berlangsung di Kendeng. Warga terdampak mengeluhkan kerap gagal panen lantaran kerap kebanjiran akibat tambang. Konflik lainnya ialah terkait penolakan warga terhadap penambangan batu andesit dan pembangunan bendungan bener di Wadas, Purworejo. Konflik itu mengemuka pada awal 2022 setelah tindakan represif aparat terhadap warga di Wadas terekam dalam sebuah video yang beredar luas. Ganjar sempat turun tangan langsung meredakan konflik tersebut. Di depan publik ia meminta maaf kepada warga Wadas dan sempat menginap di Wadas tanpa pengawalan untuk berdialog dengan warga. Upaya itu cukup membuahkan hasil. Pada Juli 2022, sebagian besar warga telah bersedia melepaskan tanahnya. Namun demikian, menurut Ujang, kedua konflik itu belum sepenuhnya tuntas. Di Kendeng, warga masih kerap menggelar protes lantaran penambangan masih berlangsung hingga kini. Di Wadas, protes serupa juga rutin terjadi. Juli lalu, sejumlah warga Wadas bahkan menyambangi rumah relawan Ganjar di Jakarta Pusat untuk berunjuk rasa. Oleh karena itu, harus diselesaikan secara baik-baik, secara komprehensif, secara menyeluruh hingga akar-akarnya agar persoalan Kendeng dan Wadas itu tuntas, tidak menimbulkan kerja-kerja politik ke depan, terang Ujang. Terkait pembangunan pabrik semen di Kendeng, Ganjar telah mengikuti instruksi pemerintah pusat untuk moratorium. Dalam sebuah rapat koordinasi di Jateng, Ganjar juga sempat menyatakan mencabut izin pembangunan pabrik dan penambangan lantaran berisiko merusak lingkungan. Adapun terkait konflik Wadas, Ganjar menyebut sudah memberikan ganti rugi 11 miliar rupiah kepada ketua kelompok yang menolak pembangunan bendungan benar. Selain itu, ia juga sudah berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo terkait progres proyek tersebut. Ini nanti akan menyelesaikan satu pengendalian banjir. 2. Suplai air dan kemudian derivat turunan dari proyek itu, kata Ganjar di Rakernas 16 APEKSI yang diselenggarakan di Makassar, Sulawesi Selatan, belum lama ini.
Bagaimana menurut Polipiner semua?